Shalom semuanya. Berjumpa lagi dengan Miss Novi di video pembelajaran kita hari ini. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Miss berharap biarlah setiap anak-anak Miss tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan sampai saat hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan setiap berkat Tuhan yang masih Tuhan limpahkan atas kami. Sebentar kami akan mengikuti pembelajaran melalui video hari ini. Tuhan akan memberkati setiap anak-anak yang mengikutinya dari rumah. Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, bahkan hikmat daripada-Mu. Biarlah anak-anak di rumah juga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita dari bab yang kelima, berjudul Sampah. Selamat menyaksikan anak-anak Miss. Apa itu sampah? Pasti adik-adik sering mendengar tentang sampah atau bahkan melihat sampah di mana-mana. Apakah kalian tahu apa itu sampah? Ya, sampah adalah sisa-sisa dari kegiatan manusia ataupun sisa-sisa dari proses alam. Seperti dedaunan, sisa makanan, rautan pensil dan sisa pulpen, sampah plastik, dan masih banyak lagi. Lalu, siapa yang menghasilkan sampah? Benar, kita semua manusia. Kakak, termasuk adik-adik di rumah, juga pasti menghasilkan sampah setiap hari. Nah, coba kakak tanya, di antara kalian, siapa yang tidak pernah membuang sampah? Hayo, pasti pernah kan? Jadi, semua aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Tidak percaya? Pertama, saat adik-adik sedang belajar menulis. Ya, tidak sengaja mematahkan pensil. Lalu adik-adik harus merautnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sisa rautan pensil? Ya, akan dibuang ke tempat sampah. Kedua, saat kita ingin memakan buah mangga, kita pasti mengupas kulitnya dan memisahkan bijinya. Lalu, apakah kulit dan bijinya juga bisa dimakan? Tentu tidak. Selanjutnya, saat adik-adik berbelanja makanan ringan di warung, kemudian adik-adik ingin menghabiskannya. Lalu bagaimana dengan bungkusnya ya? Benar, bungkusnya akan menjadi sampah. Dan terakhir, saat kita mandi, kita pasti menggunakan sabun, odol, sampo, dan lainnya. Nah, bungkus yang sudah tidak digunakan harus dibuang ke tempat sampah. Secara umum, sampah dibagi menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau dapat terurai dengan sendirinya, seperti sayuran, daging, buah-buahan, atau kita sering menyebutnya dengan sampah dapur. Selain itu juga daun-daun kering, ranting pohon, hingga kotoran hewan termasuk dalam kategori sampah organik. Sedangkan, sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat membusuk. Dengan kata lain, membutuhkan bantuan bahan lain untuk dapat mengolah sampah anorganik. Contohnya, botol bekas air mineral, kantong plastik, kaleng, kaca, dan lain sebagainya. Selain kedua jenis tersebut, terdapat juga jenis ketiga, yaitu B3, atau yang dikenal dengan bahan berbahaya beracun. Biasanya sampah yang termasuk dalam kategori B3 ini adalah pembersih lantai, kamper, oli, baterai, aerosol, hingga obat anti nyamuk, dan lain sebagainya. Alasan utama barang-barang tersebut termasuk dalam sampah B3 adalah karena beracun, mudah terbakar, atau mudah meledak. Perjalanan sampah. Di mana adik-adik biasa menemukan sampah? Di halaman rumah, di sawah, lahan kosong, di selokan dekat rumah, di sungai,
pantai, atau bahkan di laut. Di mana-mana ya. Sebenarnya kemana ya perginya sampah yang adik-adik buang? Pertama, perjalanan sampah dibuang sembarangan menuju ke laut. Jika kita suka membuang sampah sembarangan, sampah akan terbawa angin atau hujan sehingga terjatuh ke selokan. Selanjutnya, mengikuti arus sungai menuju ke pantai dan ujungnya bertebaran di laut, bertemu dengan sampah lain dari berbagai tempat. Apa dampaknya? Lama-kelamaan laut kita akan penuh dengan sampah. Sampah juga dapat mengganggu kehidupan laut. Hewan di laut yang tidak menyadari keberadaan sampah dapat memakan sampah. Jika ini terjadi, hewan laut bisa mati. Apakah adik-adik ingin laut kita rusak oleh sampah? Tentu tidak, bukan? Jadi, jangan buang sampah sembarangan ya. Kedua, perjalanan sampah dibuang tidak dipilah, menumpuk di TPA. Jika kita sudah membuang sampah pada tempatnya, namun tidak terpilah, sehingga sampah tercampur. Sampah tercampur akan menyulitkan untuk diguna ulang dan didaur ulang. Sampah tercampur ini akan dibawa oleh truk pengangkut sampah menuju TPA, tempat penampungan akhir. Lalu, apa yang terjadi dengan sampah kita di TPA? Ya, sangat menyedihkan. Sampah kita akan menumpuk dan lama-kelamaan menjadi gunung sampah. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, ini juga dapat menjadi sumber penyakit bagi lingkungan sekitar. Apakah adik-adik mau ada gunung sampah di lingkungan kita? Kalau kakak sih tidak ya. Ketiga, perjalanan sampah terpilah menuju pabrik daur ulang. Jika kita membuang sampah pada tempatnya dan mulai memilah sesuai jenisnya, sampah yang bisa didaur ulang akan dapat diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat dengan cara pertama, dapat dijual kepada pemulung atau pengepul. Tidak hanya itu, sampah juga dapat ditimbang dan ditabung di bank sampah sekolah. Selanjutnya, sampah akan dibawa menuju pabrik daur ulang. Hanya sampah yang tidak bisa didaur ulang yang akan dibawa menuju TPA. Sedangkan untuk sampah mudah terurai atau sampah mudah membusuk bisa dibuat menjadi kompos. Jika kita bisa memilah sampah, berarti kita bisa mengurangi tumpukan sampah di TPA. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah mengetahui tentang perjalanan sampah? Oke, sekarang coba jelaskan kemana perginya sampah yang adik-adik buang. Setelah mengetahui tentang perjalanan sampah, harapannya adik-adik tidak lagi membuang sampah sembarangan dan mulai memilah sampah sesuai jenisnya, agar sampah tidak menuju ke laut, tidak menumpuk di TPA, dan bisa didaur ulang. Baiklah, ingat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya. Oke anak-anak Miss juga akan berikan tugas buat kalian. Jadi dijawab pertanyaannya, difoto lalu dikirim ke WA Miss ya. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak Miss sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Tetap semangat ya belajar darinya. Sampai jumpa di video kita minggu depan. Shalom.